Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Salam apa ini? Selamat pagi, malam, menjelang sore. Salam Aditya Karya Matfayuda. Salam Aditya Karya Matfayuda. Oke, kawan-kawan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan kegiatan baru Karang Taruna Kabupaten Kudus yang namanya podcast. Podcast apa namanya? Podcast Karang Taruna. Ini adalah program baru di tahun ini, sebuah terobosan di bidang teknologi. Ya, media informasi digital. Oke. Di mana kedepannya kita akan menggali lebih tentang teman-teman Karang Taruna yang ada di Kabupaten Kudus. Mungkin bisa apa saja ya? Potensi teman-teman Karang Taruna, terus pengenalan tentang Karang Taruna di desa tersebut seperti jenis-jenis kegiatan ya, yang mereka lakukan, program kerja, sharing pengalaman masalah yang dihadapi di desa masing-masing serta solusinya. Oke. Sebenarnya banyak sekali potensi yang ada di Kabupaten Kudus, khususnya Karang Taruna. Nah, melalui program ini kita akan mencoba memberikan gambaran informasi tentang kegiatan teman-teman di desa maupun di kelurahan. Notabene di Kabupaten Kudus ada 132, terdiri dari 9 kelurahan dan 100 kurangi sore 103 desa, 9 Karang Taruna kelurahan, 123 Karang Taruna desa. Nah, ini jumlah yang sangat besar, tentunya dengan beraneka ragam jenis kegiatan yang mereka lalui. Melalui kegiatan podcast atau podcast Karang Taruna ini, kita akan mencoba memberi gambaran. Nanti kita undang teman-teman yang ada di desa maupun kelurahan ke tempat ini untuk kita sharing lah tentang kegiatan di masing-masing desa. Nah, tentunya harapannya paling tidak teman-teman yang lain atau Karang Taruna yang dalam kategori tumbuh bisa melihat Karang Taruna yang lain, sehingga mereka terpacu untuk paling tidak mengikuti lah atau bisa lebih dari Karang Taruna yang lain. Program kerja unggulannya yang bisa ditiru apa, yang evaluasi kekurangannya apa, ini menjadi motivasi teman-teman yang lain. Yang lain. Oke, sebelumnya saya perkenalkan di sebelah kiri saya. Nah, ini ada Bung Dian. Ini beliau sebagai, saat ini saya sebagai ketua Karang Taruna Gemar Semangat Muda. Terus saya sebagai kepala bagian pengembangan ekonomi dan koperasi di Karang Taruna Kecamatan Kota. Dan saat ini saya sebagai kru podcast. Jadi di samping ketua Karang Taruna Kelurahan Kulon, juga pengurus di Karang Taruna Kecamatan Kota, dan juga kru di podcast. Dan saya ada Bung Rohman, orangnya malu-malu ada di sini sebagai pengurus ketua sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten, sebagai pendamping staff. Bersama kita tiga, nanti kita juga akan dibantu teman-teman yang lain karena ini sebagai permulaan pengenalan. Di sini kita baru bertiga, nanti kita banyaklah teman-teman. Semoga dengan acara yang kita gagas ini, kita rintis ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman yang ada di desa maupun di kelurahan,
harapannya juga nanti ada perubahan paling tidak harus ada perubahan. Wajib wajib hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Wajib. Sebelumnya mungkin kita bisa bicara tentang Karang Taruna. Iya, boleh. Karang Taruna. Gambaran umum dari dua kata, karang dan taruna. Karang artinya apa? Karang dari kata pekarangan. Oh iya. Taruna pemuda. Jadi secara harfiah kata Karang Taruna tempatnya anak-anak muda berkreasi, berinovasi, tempat anak muda berbakti kepada negeri. Kan menurut ya? Iya betul. Dan mungkin kita ingin coba sejarah Karang Taruna. Nah ini ada yang tahu? Karang Taruna itu tanggal tahun 26 September. 26 September tahun 1960. Oke. Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ketua. Pertanyaan. Kenapa kok diperingati setiap tanggal 26 September? Karena jadi itu. Nah, maksudnya nak menungso ya, brojol. Nah, pas lahir diperingati. Paling tidak contohnya aja 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Kenapa kak diperingati? Pasti kan ada sebab akibatnya. Sebabnya ada runtutan peristiwa sebelum masa itu, ada Rengas Dengklok dan sebagainya. Lah ini dengan Karang Taruna ini kenapa kok 26 kok enggak 25 apa tanggal 1 Januari? Kenapa ya? Lu romantis aja dia, Pak. Kenapa? Dalam sejarah ini Mas Arif bikin. Ini gak paham sejarah. Ini kalau kita doain ya. YPAI, Yayasan. Jadi sejarahnya gini, kenapa lahir di tahun 26 September? Mungkin teman-teman kalau lihat di Google pasti sejarah Karang Taruna lahir di Kampung Melayu bla 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 pada tanggal 26 September dengan proyek eksperimental. Lagi opo pakai nama apa ya? Proyek eksperimental bahasa Indonesia apa ya? Proyek percobaan. Hanya nih Karang Taruna ini proyek percobaan. Nah, proyek apa ini? Percobaan. Nah ini perlu kita teman-teman ketahui bersama. Mungkin kita dapat bercerita karena dulu juga saya tidak tahu tentang Karang Taruna. Padahal kalau jenengan ini sampai kepengen ngerti ini nanti golek ning Google puskesmas perpustakaan daerah, karena akan tahu jadi narasumber, jadi biasanya Pak sampai ke puskesmas perpustakaan daerah, kita cari literasi tentang Karang Taruna, kita cari tentang sejarahnya, ternyata tidak ada. Sobe gula nanti kan dirani. Dan alhamdulillah kami pribadi di tahun 2018 ya, pasti Bogor dulu 2018 kami mendapat kepercayaan dari Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu di Jawa Tengah ada 3 kandidat, ya ini Kudus, kami pribadi, Semarang, dan di sing bahasanya nyong-nyong nih. Banyumas. Nah itu kita dari Jawa Tengah dikirim ke Bogor bertemu dengan Karang Taruna Saraya dalam acara pemantapan organisasi Karang Taruna dan kewirausahaan. Dan alhamdulillah juga kami dipertemukan dengan para tokoh-tokoh nasional juga dari kementerian. Di hubungan itu akhirnya ada suatu jawaban yang selama ini kita cari. Kenapa kok tanggal 26 ini diperingati sebagai Hari Karang Taruna?
di tahun 60 sebelum Karang Taruna ada, waktu itu kita bicara di Jakarta ya, di Kampung Melayu. Karena waktu itu negara masih belum stabil, banyak dengan adanya pemberontakan dalam negeri, mungkin waktu itu PKI dan sebagainya. Intinya waktu itu negara dalam keadaan kacau, di mana sentral pemerintahan masih di Jakarta, pembangunan masih banyak yang di Jakarta. Akhirnya itu banyak warga Indonesia yang kepingin ke Jakarta, urbanisasi lah. Urbanisasi ya jenuh ya. Urbanisasi. Dari desa ke kota. Urbanisasi. Akhirnya menyebabkan masalah sosial. Ada cerita juga waktu itu di tahun 60, sebelumnya mungkin Monas belum ada, itu adalah hamparan lapangan yang banyak rumah reot untuk gubuk untuk warga yang tidak punya rumah waktu itu. Jadi yang dari desa daerah ke kota tidak punya daerah, nah itu lapangan Monas itu lapangan kalau sekarang itu perumahan, cuma dari gubuk. dari kardus. Dan juga waktu itu juga saya baca itu perputaran uang rupiah itu 70% hanya ada di Jakarta. Wah, bayangkan saja. Di Papua di rupiah. Nah, di Jakarta duit di perputaran di situ. Cuma di daerah wilayah itu sehingga ini maksudnya banyak yang dari desa kepingin ke Jakarta. Akibatnya penduduk semakin banyak. Salah satunya itu di Kampung Melayu, di bantaran Sungai Ciliwung. Itu banyak sekali warga yang mendirikan rumah sementara gubuk. Tersebutlah waktu itu yang namanya Pak Ghazali. Nah, ini di seputaran berdirinya Karang Taruna ada dua tokoh, yang satunya Pak Ghazali, yang satunya Pak sebelum itu setelah 5 tahun setelah berdirinya Karang Taruna, Ibu Tati Marjono. Oh, ini sih jarang terdengar. Wah, ini jarang terdengar. Pasti banyak yang belum tahu ya. Lebih gitu. Oke. Jadi waktu itu JPS, Jabatan Pekerjaan Sosial, atau yang sekarang namanya Dinas Sosial, bekerja sama dengan YPAY. YPAY adalah Yayasan Perawatan Anak Yatim. Yang ada di Kampung Melayu. Kebetulan sekretarisnya adalah Pak Ghazali, sedangkan untuk kepala bidang di bidang anak yatim di Dinas Sosial namanya Bu Tati Marjono. Ini mereka berkolaborasi. Kira-kira kita mau buat apa untuk mengubah kondisi yang saat itu amat kita bilang semeraut lah dalam tanda kutip, banyak terjadi pencurian. Jadi waktu itu banyak tiap masalah sosial. Waktu itu saya baca itu banyak sekali pencurian sepeda, banyak sekali. Nah, soalnya motor itu jarang, motor jarang di mobil. Tahu semua ya. Banyaknya sepeda. Nyuri ini gampang lah, saya ngomong. Kayak motor ya. Yang jelas banyak sekali pencurian, banyak sekali kejahatan. Nah, ini dari Dinas Sosial dan YPAY itu melaksanakan sebuah penelitian. Kira-kira kita mau mengadakan apa, kita mau berbuat apa untuk mengatasi hal semacam itu. Setelah beberapa tahun penelitian di tahun 59 sampai 60, akhirnya mereka membuat suatu kegiatan. Ada 4 kegiatan waktu itu. Setelah melakukan penelitian kerjasama kedua Dinas JPS, Jabatan Pekerjaan Sosial dan YPAY, mereka melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama adalah
pendidikan gratis untuk anak tidak mampu, yang pertama. Yang kedua, sekolah membaca Al-Quran gratis. Nah, itu waktu sore itu. Jadi ini kita bicara dengan Pak Ghazali dulu ya. Pak Ghazali itu di samping sebagai sekretaris JPAY, kesehariannya itu adalah mencari pasir di Sungai Ciliwung. Penambang pasir. Selesai sore di rumahnya itu mengulang mengaji. Jadi beliau ini adalah lulusan dari pondok pesantren Tebu Ireng, dari golongan santri. Jadi setiap hari mencari pasir, sorenya mengaji. Jadi salah satu kegiatannya yaitu dari kolaborasi mereka dua lembaga ini. Yang pertama tadi sekolah gratis untuk anak tidak mampu, terus juga membaca Al-Quran itu, terus yang ketiga pengobatan gratis untuk orang tidak mampu, dan yang terakhir adalah khitan gratis, sunat gratis. Jadi waktu itu setelah beberapa penelitian, akhirnya mereka membuatkan kegiatan tersebut. Dan ini awal mula kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 26 September tahun 1960. Hari Ahad itu. Ahad. Biasanya kegiatan Pak. Biasa. Tahun 60 Bapak. Ini tenang Untuk ini primbon. Nah itu kita kembali ke meja podcast. Kalau suka tadi. Nah ini, semoga nanti kalau ada teman-teman yang produk bisa dipajang di sini, mungkin mau sponsori program ini boleh. Sangat terbuka. Nah nanti ada gelas ini ya, kopi enak. Masuk ya. Mungkin di belakangnya ada tulisan, weh iki asik tahun apa. Soalnya ini kan nanti dilihat satu Indonesia Raya. Sedunia. Indonesia sih iso. Itu kan sedunia. Nah, luas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Ethiopia sampai Pulau ya. Pulau wes pokoknya. Dari Ethiopia RT 1 sampai Ethiopia RT 10. Oke. Pak RT ini cuma 10 tahun sekali. Oke. Nah ini kenapa akhirnya tanggal 26 itu mulai awal program dari kolaborasi dua lembaga ini, dan disepakatilah tanggal 26 September itu sebagai hari lahirnya Karang Taruna. Ini sejarah mungkin banyak teman yang belum tahu ya. Saya sendiri belum tahu ya. Baru ini ya. Ya ini berkat podcast. Oke, masuk. Berarti kesimpulannya ada dua tokoh penting di sini. Yang pertama Ghazali, Pak Ghazali itu sama seorang santri, dan Ibu Tati Marjono. Kabit pemberdayaan itu loh. Saya lupa Pak. Pokoknya ngurusi tentang anak yatim. Pemberdayaan sosial. Anak yatim pokoknya. Kolaborasi antara JPAY dan JPS. Nah itu akhirnya pada 26 September dimulainya kegiatan tersebut, dan disepakati karena hasilnya yang sangat luar biasa, mengurangi tingkat kejahatan, antusiasme masyarakat juga, pengangguran dan sebagainya, kesehatan juga meningkat. Dengan berkat kegiatan tersebut, akhirnya tanggal tersebut juga disepakati sebagai hari lahir Karang Taruna. Suwi banget ya. Berapa tahun tadi? 60 tahun. 60 tahun. 2000 kurangi swida. Ya 60 tahun. Itu sebenarnya ada proses yang terlewat ya. Apa itu? Nama Karang Taruna itu muncul dari mana itu belum. Loh, sudah lah ini. yang memberi nama Karang Taruna Bu Tati Marjono itu. Nah, jadi setelah itu akhirnya karena pengaruhnya yang luar biasa, manfaatnya yang sangat luar biasa untuk masyarakat waktu itu, akhirnya sepakati kegiatan ini proyek percobaan tadi, uji coba tadi dari Dinas Sosial dan
YPI TBI ya, ini namanya proyek eksperimental itu tadi. Kegiatan 4 tadi. 4 tadi. Dan juga itu salah satu program kerja Karang Taruna pertama. Itu apa tadi? Sekolah gratis, sekolah bacaan gratis, kesehatan, hitan gratis. Masal. Wes akeh ya merebak ke seluruh kota. Nah, jadi itu adalah salah satu program pertama Karang Taruna di Indonesia dan hasilnya sangat luar biasa dan akhirnya disepakati sebagai Hari Karang Taruna. Dan Bu Tati Marjono ini yang memberi nama waktu itu Karang Taruna. Masih hidup beliau? Saya belum tahu, tapi kalau Pak Ghazali baru kemarin mau perayaan ulang tahun yang ke-60 di bulan yang September juga beliau meninggal dunia, dimakamkan di Bogor di rumah salah satu putranya di Bogor. Dan tadi Bung Dian bilang Pak Ali Sadikin. Nah ini ada apa ini? Keterkaitannya. Jadi waktu itu mungkin setelah 5 tahun berdirinya Karang Taruna ada Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin ini adalah gubernur Jakarta apa DKI waktu itu? Jakarta ya. Jakarta. Gubernur Jakarta karena melihat program yang sangat bagus ini, akhirnya oleh beliau Pak Ali Sadikin itu dibuat program massal. Jadi setiap desa, setiap kelurahan di sana wajib adanya Karang Taruna. Pertanyaannya sebelum itu berarti Karang Taruna belum termasuk dalam pemerintahan resmi? Belum. Waktu Pak Ali Sadikin masih kewilayahan di Jakarta. Orsos gitu ya? Kalau dulu namanya mungkin belum kenal Orsos. Ya komunitas. Pergerakan lah. Karang Taruna. Nah, ini Karang Taruna. Jadi di pemerintahan Pak Ali Sadikin diwajibkan di setiap wilayah di desa kalau desa kelurahan ya Jakarta ya kelurahan itu ada Karang Taruna. Dan akhirnya karena memang program yang bagus dan sampai dilihat di sisi secara nasional global, akhirnya Karang Taruna masuk di sisi pemerintahan. Itu kita bisa panjang lebar lagi itu. Wis berapa jam nih ngomong ini? Sampai 1 jam. HKSN. Dan nanti itu adalah sepenggal cerita sejarah dari Karang Taruna. Nah ini mungkin ke depan kita akan berbicara lebih tentang Karang Taruna. Di sini kita ingin mengenalkan dulu program podcast. Demikian untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut di lain waktu, yang jelas nanti kita akan undang beberapa tokoh di Karang Taruna. Kita berbicara tentang apa itu Karang Taruna. Kita berbicara tentang apa yang bisa dibuat oleh Karang Taruna di desa, di kelurahan, di negeri ini. Macam-macam bukannya. Seperti itu. Semua hal yang bisa dibuat oleh Karang Taruna. Mungkin cukup sekian dari kami. Tunggu acara podcast selanjutnya dengan materi yang baru dan juga sponsor yang baru. Monggo. Kalau ada, ini masih kosong, masih banyak space, bisa dikasih mungkin agama, tulisannya atau apa gitu. Kopi perlu ini. Kita coba sekian. Kita ketemu di lain waktu. Salam Aditya Karya Marvayoda.